Selamat sore, Shalom. Baiklah, ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong pada sore hari ini akan kita mulaikan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Diundang kita semua untuk berdiri, kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Tahbisan dan salam. Ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong di saat ini tertahbislah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Bapa Sorgawi. Silakan duduk. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Patutlah kami menaikkan limpah terima kasih kepadamu untuk setiap berkat dan penyertaan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih pun saat ini, di mana kami bisa lagi diberi kesempatan untuk kami beribadah kepadamu dalam persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Bapa Surgawi, saat ini kami sangat merindukan tahta kekudusan-Mu. Dengan kami mengingat dan menyadari akan setiap salah dan dosa kami. Kami sebagai ibu-ibu sering melalaikan tanggung jawab iman kami, juga di dalam pemikiran, perbuatan, dan dalam setiap salah dan dosa kami yang sungguh menyakiti hati Engkau. Kami sering berpikir negatif, berperilaku yang tidak santun. Kami sering egois dan tidak menunjukkan rasa kebersamaan terhadap keluarga kami, sesama kami, terlebih terhadap Engkau. Ya Tuhan, sungguh kami berdosa.
Mohon ampunilah kami ya Tuhan. Berikanlah kami kesempatan untuk boleh hidup dalam kekudusan-Mu. Urapi kami dan tuntunlah kami dengan kuasa Rohul Kudus-Mu, agar kami mampu menjalani hidup dengan sukacita iman. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Kita menyanyi klik nomor 99, Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang berada di sorga, di dalam persekutuan ibadah kami saat ini, kami rindu akan keselamatan yang daripadamu. Kami merindukan kehidupan yang dipenuhi oleh berkat Tuhan, dan kami ingin menjadi berkat untuk banyak orang serta alam sekitar kami. Oleh karena itu, ketika di saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu, diberkatilah kiranya kami semua. Memberi hikmat dan kemampuan bagi kami semua, agar benar-benar firman-Mu melingkupi kami semua, masing-masing kami pribadi lepas pribadi. Memberi kami semangat dan sukacita iman untuk kami menjalankan firman-Mu. Berdoa buat hamba-Mu yang hendak membentangkan firman-Mu saat ini. Urapi dia ya Tuhan, tutup bungkus dia dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar benar-benar dia bisa memberitakan firman-Mu, bukan karena kuat dan hebatnya dia, melainkan Engkau yang hendak berbicara kepada kami saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam kitab Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan akan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dan perenungan kita pada sore hari ini diberi tema Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini menceritakan setelah Yesus mengajar di Galilea. Pada waktu hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang melewati Danau Galilea. Danau Galilea tersebut juga Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Tiberias yang memiliki luas sebesar 166 km dan kedalaman 43 meter. Danau Galilea merupakan muara dari Sungai Yordan yang mengalir dari arah utara. Dalam keadaan biasa, Danau Galilea tampak tenang, tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi badai. Danau Galilea memang terletak di lembah yang dikelilingi bukit-bukit, sehingga memungkinkan angin bertiup secara tiba-tiba dari atas bukit. Yesus dan murid-murid sudah berada dalam perahu di danau itu, dan Alkitab menceritakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur. Mungkin Yesus kelelahan setelah melayani orang banyak hingga sore. Dan mereka membangunkan Yesus. Mengapa murid-murid membangunkan Yesus pada saat badai? Karena mereka begitu takut. Mungkin mereka sungguh-sungguh berada dalam keadaan hidup atau mati. Mereka menghadapi suatu badai yang paling terbesar dan mengejutkan. Juga karena badai yang dihadapi tidak biasanya. Sehingga kata binasa menjadi hal yang sungguh-sungguh mereka khawatirkan. Padahal kalau dilihat bahwa hampir sebagian murid-murid Yesus adalah nelayan yang sangat berpengalaman dan orang-orang yang sudah terbiasa di laut, dan tahu betul betapa mengerikan bahaya yang menghadang mereka. Karena jika berdasarkan struktur geografis Danau Galilea, angin dan badai yang muncul secara tiba-tiba sudah sering terjadi. Akan tetapi, kali ini murid-murid sangat ketakutan. Mereka juga frustasi ketika hanya mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Marilah," maka mereka pun pergi bertolak ke seberang. Tapi apa daya, ketika mereka mematuhi perintah Yesus, taufan itu pun datang. Kadangkala kita juga demikian ketika mendengarkan dan taat melakukan perintah Tuhan. Lalu, mengapa tiba-tiba kesulitan datang menerpa hidup kita? Kita mungkin berpikir, aku pasti sedang melakukan sesuatu yang salah. Sering kita mengalami kesulitan bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah, melainkan karena kita melakukan sesuatu yang benar. Yesus bersama mereka di dalam perahu itu. Para murid masih merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin kalau Yesus bangun, mereka bisa menyaksikan bahwa Yesus ada bersama mereka. Tapi kenyataannya, Yesus ada bersama mereka, tapi sedang tidur di buritan di sebuah tilam, dan mereka menganggap ini sebagai ketidakpedulian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suasana pandemi COVID-19 di saat ini tak berbeda dengan suasana para murid Yesus. Ada ketidakpastian, ada kekhawatiran. Permasalahannya adalah kekhawatiran
dan tindakan para murid mencari dan membangunkan Tuhan Yesus sangat patut kita contohi. Kalau ada badai dalam kehidupan kita, jangan kita pergi kepada paranormal, Hong Shui, ataupun pada kekuatan manusia lainnya. Jika kita berbalik kepada Tuhan, cepat atau lambat kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Jika engkau mencari Tuhan, maka engkau tidak binasa. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka melakukan sesuatu yang benar, yaitu mengajak Yesus terlibat dalam persoalan, dan percayalah, Tuhan pun bangun. Kita mungkin berada dalam suatu badai sekarang ini. Situasi kita mungkin kelihatan sangat sulit. Tetapi saya di sini untuk mengatakan kepada kita, badai ini pun akan berlalu. Memang perlu iman yang sangat besar untuk mempercayai bahwa Tuhan yang sedang tidur tetap memperhatikan kita. Inilah jenis iman yang ingin dibangun Tuhan dalam diri para murid, hingga mereka dapat menyadari bahwa Tuhan Yesus juga berkuasa atas alam semesta. Dan Ia yang berkuasa itu peduli juga pada mereka. Tuhan tidak membawa para murid bertolak ke seberang hanya untuk binasa. Tuhan Yesus juga tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Dia peduli tentang persoalan hidup kita. Jalannya mungkin bergelombang dan ada taufan. Tetapi Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta sedang mengatakan, "Aku masih memiliki suatu cara. Aku adalah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Aku adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Aku adalah El Shaddai, Tuhan yang lebih dari cukup." Ketika sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, jangan bingung dan panik. Nantikanlah Tuhan untuk muncul dan mengubah situasi. Nantikanlah kemurahan Tuhan, nantikanlah kuasanya. Markus 4 ayat 39 menulis, "Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Tuhan ingin mengubah ujian kita menjadi kesaksian. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan. Menjadi murid Yesus tidak membuat kita kebal terhadap kesulitan. Tetapi Tuhan berjanji, jika kita tetap beriman, Ia akan mengambil apa yang membahayakan kita dan menggunakannya, tidak hanya untuk kemenangan kita, tetapi juga untuk menunjukkan kebesarannya kepada orang lain. Tuhan bersama dengan kita hendak mengatasi persoalan kita. Yang tidak boleh kita lupakan adalah COVID-19 merupakan persoalan Tuhan. Bagian kita adalah bersama dengan Dia, tetap bertahan dan menjadi kreatif. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Kita tidak akan binasa, kita tidak akan bisa mengelak dari badai kehidupan. Namun, kita memiliki Tuhan Yesus yang bukan hanya tenang dalam badai, melainkan juga dapat menenangkan badai. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 20, "Kami bersyukur padamu Tuhan." Kami bersyukur padamu Tuhan, kami
berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, anugerah dan roh-Mu melingkupi dan bekerja atas kami. Dalam persekutuan ibadah wanita kaum ibu Gemim Getsemani Lansot di saat ini. Firman-Mu yang menuntun, membentuk, serta membangun semangat iman kami untuk menghargai Tuhan Yesus sebagai penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menopang kami dalam kami menjalankan liku-liku kehidupan kami. Engkau yang selalu mencukupi akan kebutuhan hidup kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus taat dan setia kepada-Mu. Dalam persekutuan ibadah saat ini, kami sudah memberi persembahan. Diberkatilah kiranya persembahan kami, agar boleh membawa berkat, kemuliaan, serta kebesaran kerajaan-Mu. Memberkati persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong, mulai dari Ibu Penatua Shirley Supit Bororim, Komisi Wanita Kaum Ibu, UPK, bahkan semua anggota wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Menganugerahkan kepada kami semua kesehatan, kekuatan, serta kemampuan. Setiap program Engkau berkati agar boleh terlaksana seturut kehendak-Mu. Engkau yang akan senantiasa menjawab setiap harapan dan kerinduan kami semua. Setiap tugas kerja yang Engkau anugerahkan kepada kami, kiranya diberkati Tuhan. Berdoa kami juga buat semua anggota jemaat yang sakit. Engkau urapi ya Tuhan, agar kesembuhan boleh menjadi bagian mereka. Di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih terus menghantui kehidupan kami. Lindungi terus kami ya Tuhan, juga untuk pemerintah yang terus mengusahakan vaksin. Sertai terus mereka ya Tuhan. Berdoa kami untuk pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 nanti. Engkau terus memberkati dengan hikmat agar senantiasa proses pilkada ini boleh berjalan dengan lancar dan setiap masyarakat saling menghargai dan menopang dalam satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, dan kami akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini. Diundang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Ibu-Ibu Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.